Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswaja Mutahara dari kelas BC 214. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Manusia adalah makhluk yang berakal. Dengan akalnya itu, dia menghasilkan berbagai alat dan cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Segala cara dan alat yang lahir atas akal manusia itu disebut kebudayaan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa bantuan budaya, dan tidak ada budaya tanpa penciptaan oleh manusia. Budaya adalah ciptaan manusia, tapi budaya menguasai kehidupan manusia. Karena itu, kebudayaan disebut superorganik. Manusia disebut tempat bertambah dengan kebudayaan, maka menjadi masyarakat. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budhaya atau budiang, artinya akal atau budi. Jadi, sederhana, kebudayaan berarti hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan budi atau akal. Jadi, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri kebudayaan itu ada 7. Yang pertama, diciptakan oleh manusia melalui perasaan, kemauan, dan karya. Yang kedua yaitu dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga yaitu diperoleh manusia melalui belajar. Yang keempat, diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis. Yang kelima yaitu dimiliki dan diakui oleh masyarakat. Yang keenam, berubah-ubah atau dinamis. Dan yang ketujuh yaitu dapat berupa gagasan atau ide, tindakan atau perilaku, dan hasil karya yang terbentuk material atau kebendaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari berbagai unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain. Perubahan satu unsur akan berpengaruh pada unsur yang lainnya. Unsur kebudayaan pun bersifat universal, artinya dimiliki oleh masyarakat dimanapun. Unsur-unsur kebudayaan tersebut ada 7. Yang pertama yaitu teknologi, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, sistem kepercayaan, sistem bahasa, dan sistem kesenian. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi adalah semua cara dan alat yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi berhubungan dengan alokasi produksi, tenaga kerja, dan distribusi. Siapa yang mempunyai keterampilan berproduksi, di mana berproduksinya, dan bagaimana caranya, termasuk ke dalam pengorganisasian. Yang ketiga yaitu sistem sosial. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat sebagai suatu kesatuan. Karena itu, dalam sistem sosial terdapat pengaturan tentang perkawinan, tempat tinggal, dan sistem kekerabatan. Keluarga mengatur jaringan sosial antara individu berdasarkan perkawinan dan hubungan berdasarkan keturunan darah. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem politik. Secara umum, politik diartikan sebagai jalan, cara, dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam politik, terkandung pengertian wewenang individu atau kelompok individu yang diberi kepercayaan oleh seluruh masyarakat untuk menjalankan usaha sehingga tercipta masyarakat yang tertib, aman, tentram, adil, dan makmur. Dalam peranata politik ada unsur yaitu kekuasaan dan wewenang. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Dalam usaha mengendalikan mengandung paksaan dan ancaman untuk menjaga kebutuhan dan kestabilan hidup bersama. Ada beberapa alasan mengapa seseorang diangkat menjadi pemegang kekuasaan. Karena adanya kepercayaan, rasa cinta, rasa takut, unsur pemujaan. Dan yang kedua yaitu wewenang. Wewenang adalah
kekuasaan seseorang atau sekelompok orang yang diakui dan didukung oleh masyarakat. Kewenangan dapat bersifat menyeluruh dan dapat pula terbatas. Kewenangannya yang menyeluruh umumnya terdapat pada masyarakat yang masih sederhana, di mana pemimpin punya kewenangan mengurus segalanya kebutuhan masyarakat sendiri. Selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Kesadaran akan adanya keterbatasan dari diri manusia telah ada sejak manusia itu ada. Keterbatasan dalam memahami kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Keterbatasan manusia memenuhi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seperti kelahiran, kematian, sakit, dan mimpi dalam tidur. Keterbatasan memahami sifat-sifat individu seperti ada orang yang jahat, sombong, kikir, dan perilaku-perilaku lainnya yang menyimpan dengan norma yang ada. Dari adanya kesadaran akan kekuatan supernatural itulah lahir sistem kepercayaan, seperti kepercayaan pada roh nenek moyang, kepercayaan kepada kekuatan alam, kepercayaan yang menganggap suci binatang tertentu, pemujaan kepada pelaksanaan upacara, dan sebagainya. Agama menjadi identitas setiap individu, memberikan dorongan spiritual bagi individu untuk berperilaku di masyarakat, menjadi arah atau petunjuk tentang makna hidup. Dengan adanya ketaatan, menjalankan agama akan tercipta kedisiplinan, ketekunan, rasa kebersamaan, saling hormat menghormati, jujur dan senang. Semua itu sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas diri, baik selaku individu sangat dengan Tuhannya, individu dengan individu, maupun individu dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem kesenian. Kesenian adalah pranata yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jalan manusia. Pada awal perkembangannya, kesenian mempunyai kaitan erat, usaha mempertahankan diri dan kepercayaan. Semakin berkembang teknologi, semakin bervariasi pula usaha manusia untuk mengekspresikan rasa keindahannya dalam berbagai jenis kesenian. Perkembangan yang pesat sistem kesenian diduga pada saat manusia mengenal pertanian penetapan. Karena saat itu orang sudah menentukan dan memiliki waktu luang yang lebih banyak di sela menunggu padi panen. Mengingat kesenian adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan rohani, maka kesenian ini dinikmati oleh perasaan. Selanjutnya sistem bahasa. Kemampuan berbahasa adalah ciri khas dari makhluk yang namanya manusia. Kebutuhan akan kemampuan berbahasa sejalan dengan kebutuhan akan interaksi sosial. Interaksi sosial di sini tidak hanya interaksi antara individu dalam kelompok, tetapi juga sekelompok lain. Karena itu bahasa alat komunikasi yang mempunyai kaitan erat dengan proses perubahan masyarakat, dan kebudayaan bahasa dapat dibedakan atas beberapa syarat, yaitu bahasa isyarat, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Selanjutnya perkembangan kebudayaan. Karena kebudayaan adalah semua hasil pengetahuan dan ciptaan manusia yang diperoleh dari belajar, dan sistem pengetahuan manusia tentu berkembang dari mulai ada di bumi sampai sekarang. Maka tentu saja segala sesuatu yang dihasilkan manusia itu sudah sangat banyak. Aspek kebudayaan dapat hilang bila kurang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan diganti oleh aspek lain yang lebih berdaya. Sebaliknya, aspek yang lain bisa bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia. Perubahan kebudayaan ini dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau internal masyarakat itu sendiri, dan dapat pula oleh faktor yang berasal dari luar eksternal masyarakat itu sendiri. Kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam. Sejarah kebudayaan Indonesia berdasarkan pengaruh yang
datang ke negara kita dapat dibedakan atas 4, yaitu yang pertama yaitu zaman prasejarah, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Sejak manusia mengenal tulisan, yaitu sejak penduduk Indonesia mulai ada sampai datangnya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India sekitar abad ke-5 Masehi. Yang kedua yaitu zaman kuno, zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan, yaitu sejak mendapat pengaruh Hindu dan Buddha sampai jatuhnya kerajaan Majapahit, yaitu sekitar awal abad ke-19. Yang ketiga yaitu zaman Madya, yaitu diawali dengan datangnya pengaruh Islam ke Islam abad ke-19. Dan yang keempat yaitu zaman baru, sejak datangnya pengaruh Eropa sekitar abad ke-20 atau tahun 1900-an. Sampai disinilah yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.